Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqon. Ini dia bagian kedua dari pertemuan kita di kesempatan ini. Alhamdulillah, tadi pada bagian pertama kita telah membahas sedikit dari dhimmah, di mana yang kita bahas tadi adalah pengertian zimmah, baik secara bahasa dan juga secara istilah. Nah, yang kedua kita akan masuk ke pembahasan masyru'iyatuhu, disyariatkannya zimmah dalam hukum Islam beserta dalil-dalilnya. Mari kita buka kitab Fikih Muyassar. Atsani masyru'iyatuhu, pensyariatan zimmah beserta dalil-dalilnya. Al-aslu fi masyru'iyati aqdi zimmah, dasar pensyariatan akad zimmah adalah firman qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhiri wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wahum saghirun. Allah Ta'ala berfirman, qatilu, perangilah, alladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada hari kiamat. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu, dan mereka juga tidak mengharamkan apa-apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya haramkan. Wala yadinuna dinal haqqi, dan mereka tidak memeluk agama yang benar, yaitu agama Allah. Minal ladzina utul kitab, yaitu dari kalangan orang-orang yang diberi Alkitab. Hatta yu'tul jizyata, perangi mereka sampai mereka membayar jizyah. An yadin, dengan patuh. Wahum saghirun, dan mereka dalam keadaan tunduk patuh, membayar jizyah. Ini adalah dasar dalil dalam pensyariatan akad zimmah. Artinya zimmah itu boleh dalam hukum Islam, dan ini dalilnya. Dengan demikian boleh orang kafir tinggal di negeri orang Islam, dengan catatan: satu, mereka bayar jizyah; dua, mereka mengikuti aturan Islam. Kenapa mereka dibiarin tinggal di negeri Islam? Supaya mereka belajar tentang Islam, dari melihat bagaimana akhlaknya orang-orang muslim, sehingga mereka tertarik tentang Islam dan pada akhirnya mereka bisa masuk Islam. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi hadithi Buraidata, dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat bernama Buraidah radhiyallahu anhu. Tsumma du'uhum ilal islami, kemudian ajaklah mereka untuk memeluk agama Islam. Fa in ajabuka faqbal minhum, apabila mereka terima ajakanmu itu, faqbal minhum, maka terima sikap mereka. Terimalah olehmu sikap mereka, wahai Buraidah. Wa kuffa anhum, dan hentikanlah perperangan terhadap mereka. Fa inhum abau, dan jika orang-orang kafir ini menolak untuk memeluk agama Islam, fasalhumul jizyata, maka pintalah mereka untuk membayar jizyah. Ya, jadi ini dia dua dalil dari Al-Quran
dan dari hadis Nabi SAW tentang disyariatkannya al-jizyah. Asalith, man tu'khadh minhul jizyatu. Siapa orang yang darinya diambil jizyah. Atau dengan bahasa singkatnya, jizyah ini diambil dari siapa? Tu'khadhul jizyatu minar rijal. Jizyah diambil dari kaum laki-laki. Al-mukallafina, yang mukallaf. Mukallaf itu dewasa dan akalnya lurus, berakal sehat. Al-ahrar, yang mereka berstatus merdeka, bukan budak. Al-agniya, dan mereka adalah orang-orang yang berkecukupan. Al-qadirina ala a'da, yang mampu untuk membayar jizyah. Ini dia kriteria orang kafir yang boleh tinggal di negeri Islam, dan dari dialah jizyah diambil, yaitu kaum laki-laki yang mukallaf, berstatus merdeka, memiliki kecukupan dan mampu untuk membayar jizyah. Fala tu'khadhu minal abdi. Oleh karena itu jizyah tidak diambil dari budak. Budak kafir yang tinggal di negeri Islam tidak dipungut darinya jizyah. Li'annahu la yamlik fakana bimanzilatil fakir. Li'annahu, karena budak itu la yamlik, gak punya harta. Fakana bimanzilatil fakir, maka keadaannya bimanzilatil fakir, seperti keadaan orang yang fakir. Wala tu'khadhu minal mar'ah. Demikian pula jizyah tidak diambil dari kaum perempuan. Wasabi, tidak pula diambil dari anak kecil. Wal majnun, dan tidak juga diambil dari orang yang gila. Li'annahum laisu min ahlil qital. Kenapa perempuan, anak kecil dan orang gila enggak diambil jizyah dari mereka? Li'annahum laisu min ahlil qital. Karena mereka ini, perempuan, anak kecil dan orang gila, bukanlah min ahlil qital, bukan termasuk dari orang yang mampu melakukan perang. Ya, bukan orang yang mampu melakukan perang. Wala tu'khadhu minal maridil muzmin. Jizyah juga tidak diambil dari orang yang sakit menahun atau sakit kronis. Wa syaikhil kabiri, dan juga tidak diambil dari orang tua atau lansia yang sudah tidak mampu berperang. Li'anna dima'ahum mahqunatun, karena darah mereka terjaga, nggak boleh ditumpahin. Fa'ashbahun nisa'a, sehingga ya, orang sakit yang kronis dan laki-laki yang sudah lansia, mereka itu keadaannya dan hukumnya disamakan seperti perempuan. Kan dalam peperangan agama Islam melarang tentaranya untuk membunuh perempuan, anak kecil, orang gila, orang sakit, lansia, nggak boleh. Kenapa? Karena mereka bukanlah orang yang bisa berperang. Tapi kalau ada perempuan dewasa yang ikut serta dalam peperangan, boleh gak diperangi? Boleh, karena dia ikut serta. Arabi, yang keempat, mujibu akdi zimmah, akibat akad zimmah, konsekuensi akad zimmah atau dampak dari akad zimmah. Yujibu hadzal aqdu ma'al kufar, akad zimmah dengan orang kufar ini yujib, mengakibatkan atau berkonsekuensi hurmatu kitalihim, hurmata kitalihim, haramnya memerangi atau membunuh orang kafir zimmah. Akad zimmah menjadikan orang kafir tidak boleh diperangi dan tidak boleh dibunuh. Wal hifadhi ala amwalihim, dan harus menjaga harta mereka. Maksudnya tidak boleh merampas sembarangan harta orang kafir.
wasiyanati a'radihim, dan harus menjaga kehormatan mereka sehingga tidak boleh dirusak, nggak boleh dihinakan. Wa kafalati hurriyatihim, dan harus menjaga kebebasan mereka. Wa adami idzaihim, dan tidak boleh mengganggu mereka. Wa muaqabati man qasadahum bi'adza, dan harus dihukum orang yang hendak dan ingin mengganggu kafir zimmah. Nah, ini konsekuensinya banyak sekali nih. Orang kafir yang tinggal di negeri orang Islam dan dia bayar jizyah, lalu dia juga mengikuti aturan Islam, maka dia termasuk ahli zimmah. Dengan kata lain, orang kafir tersebut nggak boleh dibunuh, nggak boleh dirampas hartanya, kehormatannya harus dijaga, ya, kebebasannya dia juga nggak boleh dirusak. Dia mau ngapain terserah dia, selama dia tidak melanggar aturan Islam boleh, dan gak boleh mengganggu. Dan apabila ada orang Islam yang ingin mengganggu, bayangin, yang ingin mengganggu, maka harus dihukum. Siapa? Ya orang Islam itu. Loh, kok orang Islamnya dihukum? Kan dia pengen ngegangguin orang kafir. Ya orang kafir yang dia ganggu adalah ahli zimmah. Di mana Nabi SAW bersabda, pahami baik-baik, wa idza laqita aduwaka minal musyrikina fad'uhum ila thalathi khisalin au khilalin fa ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kufa anhum. Kata Nabi SAW, idza laqita aduwaka, jika kamu wahai orang Islam, laqita bertemu, aduwaka dengan musuhmu, jika kamu bertemu musuhmu, minal musyrikin dari kalangan orang-orang musyrik, fad'uhum, maka ajak mereka ila thalathi khisalin, kepada 3 perkara. Fa ayyatuhunna ma ajabuka, jika orang musyrik itu menyetujui salah satu dari 3 perkara yang kamu ajak, faqbal minhu, kata Nabi, terima, nggak boleh ditolak, terima. Wa kuffa anhum, dan hentikan peperangan terhadap mereka, hentikan peperangan terhadap mereka. Ya, Rasulullah SAW memerintahkan kepada pemimpin pasukan, kalau bertemu musuh dari kalangan orang musyrik, maka jangan langsung diperangi, tapi ajak mereka kepada 3 hal. Apa 3 hal tersebut? 1, ajak mereka untuk memeluk agama Islam. Kalau mereka nggak mau memeluk agama Islam, ajak ke perkara yang kedua. Apa yang kedua? Minta kepada mereka untuk bayar jizyah. Kalau mereka nggak mau juga bayar jizyah, maka yang ketiga, umumkan kepada mereka akan terjadi peperangan antara umat Islam yang dia bawa dengan orang-orang musyrik yang ditemui tersebut. Nah, ini dia ahibati fillah, konsekuensi yang didapat dari akad zimmah. Sekali lagi bayangkan, mengganggu orang kafir zimmah haram. Siapa yang mengganggunya pantas untuk dihukum, apalagi sampai dibunuh. Nggak boleh, ya, haram hukumnya. Bahkan Nabi SAW secara tegas, barang siapa membunuh kafir zimmi, maka dia nggak bakalan mencium bau surga. Nah, ini harus kita perhatikan. Maka jangan sampai salah dalam memahami ajaran Islam yang mengakibatkan seseorang saking semangatnya membunuh orang-orang kafir yang tidak berhak untuk dibunuh. Karena mereka bukan orang yang memerangi. Ya. Tahu-tahu dibawa bom, diledakin di tempat peribadatan mereka, mati semuanya.
Apakah ini termasuk jihad? La. Ini bukan termasuk jihad. Justru ini termasuk maksiat karena melanggar hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan ini sekaligus menjadi tanda betapa Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Jadi umat Islam itu yang berpegang teguh dengan agamanya tentu sangat mengetahui tentang toleransi. Kalau mengajarkan umat Islam tentang toleransi, keliru. Kenapa? Karena dalam ajaran Islam sudah ada. Sudah ada. Islam bukanlah agama yang anti toleransi, bukan. Lihat di sini. Islam sangat menjaga orang kafir zimmi. Bahkan Nabi mengatakan, siapa yang membunuh kafir zimmi nggak bakalan nyium bau surga. Ini ancaman yang sangat berat. Al-mas'alatu tsalitsatu. Kemudian permasalahan ketiga yang dibahas, aqdul aman. Aqdul aman. Hukum jaminan keamanan. Ya. Hukum jaminan keamanan. Baik. Jaminan keamanan. Ta'rifuhu, pengertiannya. Al-amanu lugotan didul khaufi. Aman secara bahasa artinya adalah didul. Didu lawan, khaufi takut, lawan dari takut. Wastilahan, sedangkan aman secara istilah, huwa adalah ibaratun antakmin. Ungkapan, ibaratun ungkapan antakmin. Ungkapan jaminan keamanan al-kafir yang diberikan kepada orang kafir ala malihi wadamihi muddatan mahdudatan, yang diberikan kepada orang kafir sehingga hartanya, darahnya terjaga, nggak boleh dirusak, ditumpahkan, dirampas, nggak boleh. Muddatan mahdudatan, selama batas waktu yang ditentukan. Jadi aman, keamanan secara istilah artinya adalah ungkapan yang disampaikan bertujuan untuk memberikan keamanan kepada orang kafir sehingga darahnya tidak boleh ditumpahkan, hartanya nggak boleh dirampas sampai batas waktu yang diberitahu. Itu dia pengertian aman. Masyru'iyatuhu wa adillatu dzalika. Pensyariatan jaminan keamanan dan dalil-dalil yang menerangkan tentang jaminan keamanan. Al-aslu fi masyru'iyati aqdil aman. Dasar dalam pensyariatan akad jaminan pemberian keamanan adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighu ma'manah. Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin, apabila ada seseorang di antara orang-orang musyrik istajaraka, minta perlindungan, minta jaminan keamanan kepadamu, fa'ajirhu, maka berikanlah dia jaminan keamanan hatta yasma'a kalamallah. Ya, dengan begitu mudah-mudahan dia bisa mendengarkan firman Allah, ayat-ayat suci Al-Quran. Thumma ablighu ma'manah, kemudian antarkanlah dia sampai ke tempat yang aman. Salis, yang ketiga, mimman yasihu wa syurutuhu.
Siapa yang sah memberikan miman yasihu? Siapa yang sah memberikan jaminan keamanan? Siapa? Apakah cuma pemimpin doang atau rakyat juga bisa? Wa syurutuhu, dan apa syarat-syarat yang harus dipenuhi? Yasihu aqdul aman min kulli ahadin minal muslimin. Akad jaminan keamanan yasih sah min kulli ahadin minal muslimin, dilakukan oleh setiap orang Islam, siapapun dia. Semua orang Islam boleh memberikan jaminan keamanan kepada orang kafir, boleh. Berarti nggak cuma pemimpin ya, rakyat pun bisa. Bisyartin, dengan syarat an yakuna aqilan baligon. Orang Islam yang memberikan jaminan keamanan berakal sehat, dewasa. Fala yasihu minal majnuni wat tifli. Maka jaminan keamanan ini nggak sah jika diberikan oleh orang gila dan anak kecil. Mukhtaran, dan orang Islam yang memberikan jaminan ini dia berikan secara sukarela, secara pilihan dia. Dia sendiri yang memberikan. Fala yasihu minal mukroh. Maka nggak boleh jaminan keamanan ini diberikan oleh orang yang dipaksa. Wala sakran, juga tidak sah jika diberikan jaminan keamanan ini oleh orang yang mabuk. Walal mugma alaihi, dan juga jaminan keamanan ini tidak bisa diberikan oleh orang yang sedang pingsan. Fayasihu minal mar'ati, jaminan keamanan ini juga bisa dan sah bila diberikan oleh orang Islam perempuan. Sah dilakukan oleh perempuan muslim, boleh. Apabila ada seorang perempuan muslim memberikan jaminan keamanan kepada orang kafir, boleh. Yang penting dia berakal, dewasa, dan dia memang pilihan dia yang memberikannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ajarna man ajarti ya ummahani. Nabi pernah bersabda kepada seorang sahabat perempuan, di mana sahabat perempuan ini telah memberikan jaminan kepada orang kafir. Nabi berkata, ajarna man ajarti. Orang kafir yang telah engkau berikan jaminan keamanan, wahai Ummu Hani, maka kami pun umat Islam telah memberikan jaminan keamanan kepada orang kafir tersebut. Wa yasihu minal abdi. Jaminan keamanan ini juga bisa diberikan oleh seorang hamba, seorang budak. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zimmatul muslimina wahidatun. Jaminan keamanan kaum muslimin adalah satu, kesatuan yang derajatnya sama. Yas'abiha adnahum, di mana bisa diupayakan, bisa diberikan oleh orang terendah dari mereka. Di sini Nabi SAW menyatakan jaminan keamanan yang diberikan oleh pemerintah, jaminan keamanan yang diberikan oleh rakyat yang paling rendah, sekalipun itu sama nilainya dalam hukum Islam. Masing-masing bisa memberikan jaminan keamanan yang sah. Wa yakunul amanu aman. Jaminan keamanan itu aman, cakupannya umum. Jaminan keamanan cakupannya umum. Minal imami li jami'il musyrikin. Dari pemimpin untuk semua orang-orang musyrik. Au minal amiri li ahli baladihi. Atau dari gubernur untuk penduduk kotanya. Nah, ini namanya amanu yang aman. Jaminan keamanan yang mencakup umum, mencakup banyak orang. Al-aman, jaminan keamanan yang sifatnya umum, ini diberikan oleh pemimpin atau diberikan oleh gubernur. Wa khasan, adapun jaminan keamanan yang secara khusus, min ahadir ra'iyatil muslimina liwahidin minal a'da. Jaminan keamanan yang sifatnya khusus min ahadir ra'iyatil muslimin, yaitu dari salah seorang kaum muslimin, liwahidin minal abda,
diberikan kepada salah seorang dari musuh Islam. Wal amanul am min tasarrufati imamil muslimin. Amanul am, jaminan keamanan yang umum, min tasarrufat, adalah hak khusus tasarrufat imamil muslim, hak khusus yang hanya bisa dilakukan oleh pemimpin umat Islam. Lianna wilayatahu amatun, karena wilayah kepemimpinannya ini juga umum sifatnya, luas. Walaysa li ahadin an yaf'ala dzalik. Adapun selain pemimpin umat Islam nggak bisa melakukan hal seperti itu illa bimuwafaqatihi, kecuali pemimpin umat Islam menyetujuinya. Ya, yang memberikan jaminan secara menyeluruh hanya pemimpin Islam atau gubernur. Sedangkan rakyat hanya bisa memberikan jaminan kepada per orang saja. Rakyat boleh memberikan jaminan yang bentuknya menyeluruh jikalau hal tersebut disetujui oleh pemerintahan. Wa yaqul amanu bikulli ma yadullu alaihi min qaulin. Jaminan keamanan yaqa itu terwujud bikullin dengan semua ungkapan yadullu alaihi yang menunjukkan kepada jaminan keamanan. Misal contohnya anta amin, kamu adalah orang yang aman. Au ajartuka, atau aku telah melindungimu. Au la ba'sa alaika, atau kamu gak usah takut. Au isyarah mafhumah, atau dengan isyarat mafhum, isyarat yang bisa dipahami juga bisa. Dengan kata lain, memberi jaminan itu gak harus dengan ungkapan lisan, enggak, dengan syarat, dengan isyarat pergerakan tubuh pun juga sudah bisa. Tapi dengan catatan isyarat dengan gerakan tubuh harus dipahami ya oleh orang yang melihatnya. Wal musta'man, dan musta'man huwa adalah alladzi yatlubul aman, adalah orang yang meminta jaminan keamanan. Liyasma'a kalam Allah, ia meminta jaminan keamanan agar bisa mendengar firman Allah. Wa ya'rif syara'i al-Islam, dan supaya bisa mengetahui syariat-syariat Islam. Fatulzim ijabatuhu lil ayatis sabiqah, maka harus memenuhi permintaan orang kafir tersebut. Harus diterima permohonan jaminan keamanan li ayatis sabiqah, halnya berdasarkan ayat-ayat di atas. Summa yuraddu ila ma'manihi, kemudian antarkan dia ke tempat yang aman. Antarkan orang kafir itu ke tempat yang aman, jangan dibiarin nanti yang ada dianggap musuh oleh orang Islam lain malah dibunuh. Ini keliru ya. Jadi kalau ada orang kafir minta diberikan jaminan keamanan, berikan. Ya, kalau dia ingin mendengar firman Allah dan mempelajari tentang Islam. Arabi yang keempat, hukmul aman wa ma yulzimu bihi. Hukum jaminan keamanan wa ma yulzimu bihi. Afwan, wa ma yalzamu bihi, dan konsekuensinya dan dampaknya dan akibat dari memberikan jaminan keamanan ini. Yalzamul wafa biaqdil aman. Akad jaminan keamanan ini yalzamul wafa, harus dipenuhi. Fayahrumu qatlul musta'man, maka haram membunuh orang kafir yang telah diberikan jaminan keamanan. Au asrihi au istirqaqihi, dan juga haram menjadikan orang kafir yang telah diberikan jaminan keamanan sebagai tawanan, nggak boleh dijadikan tawanan dan juga nggak boleh dijadikan budak. Wa kadzal tilzamu bisairil umuril muttafaq alaiha fi aqdil aman. Wa kadza, dan demikian juga al iltizam bisairil umur, wajib menjaga sairil umur, segala perkara al muttafaq alaihi,
segala perkara yang telah disepakati fi aqdil aman, dalam jaminan keamanan. Wa yajuzu nabdzul amani ilal a'da, dan boleh mengembalikan jaminan keamanan ini kepada musuh, boleh. Atau dengan kata lain, kasih tahu kepada orang yang diberikan jaminan itu, sekarang kamu udah nggak dapat jaminan keamanan lagi, boleh. Kapan itu? In khifa syarruhum wa khiyanatuhum, apabila dikhawatirkan orang yang diberikan jaminan keamanan ini melakukan perbuatan buruk terhadap umat Islam atau berlaku khianat, maka pada saat itu boleh mengabarkan kepada orang kafir yang diberikan jaminan itu bahwa jaminan untuknya sudah tidak ada lagi. Boleh. Baik, ahibati fillah, mungkin sampai di sini perjumpaan kita, dan dengan berakhirnya pembahasan ini berakhir pula pembahasan tentang jihad. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam kitab yang baru, yaitu kitab Muamalah, di mana bab pertamanya adalah bab tentang jual beli. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan yang kita bahas bisa bermanfaat dan mendatangkan ilmu yang barokah. Silakan kalian catat poin-poin penting dan dipertanyakan jika ada yang kurang dipahami. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.